Recording in progress. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil data yang kita dapatkan di lapangan, yaitu dengan judul pengukuran topografi permukaan tanah menggunakan teodolit di bumi perkemahan Babarsari DIY. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Jihan Karina Mas Hanafi, 7100220034. Perkenalkan, nama saya Intan Safitri, NIM 7100220010. Perkenalkan, nama saya Valen dengan NIM 7100220036. Perkenalkan, nama saya Risa Winda dengan NIM 7100220003. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Intan Safitri. Untuk Intan dipersilahkan. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Bumi perkemahan Babarsari yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lokasi strategis untuk dilakukannya pengukuran topografi untuk memperoleh informasi tentang kondisi permukaan tanah suatu wilayah, seperti ketinggian, kemiringan, dan kontur. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur topografi permukaan tanah di bumi perkemahan Babarsari menggunakan metode poligon dengan bantuan alat teodolit. Selanjutnya oleh Valen. Untuk Valen dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Di sini ada 5 metode. Yang pertama itu ada persiapan penelitian. Yang dimana persiapan penelitian itu ada dua poin. Yang pertama itu ada studi literatur, yang dimana studi literatur itu mengumpulkan informasi tentang pengukuran topografi menggunakan teodolit, termasuk teknik dan prosedur standar. Dan yang poin kedua itu ada survei awal lokasi, yang dimana itu mengidentifikasi area penelitian di bumi perkemahan Babarsari untuk mengetahui kondisi medan. Dan yang kedua itu ada pengambilan data di lapangan, yang dimana pengambilan data di lapangan itu menentukan titik kontrol dengan koordinat, pengukuran horizontal dan vertikal untuk menentukan posisi relatif antar titik dalam bidang diukur perbandingan elevasi antar tinggi dengan data yang didapat dicatat. Yang ketiga itu ada pengolahan data. Pengolahan data itu yang didapatkan dimasuk ke dalam software Excel. Kemudian itu dihitung dengan menganalisis data yang didapat. Dan yang keempat itu ada pelaporan. Pelaporan itu data hasil pengukuran dan analisis disusun dalam bentuk peta topografi, tabel, dan grafik untuk memudahkan interpretasi. Digunakan metode hasil pengukuran peta topografi serta kesimpulan. Selanjutnya saya kembalikan ke di sini itu ada hasil dan pembahasan pengembangan data topografi. Nah, di sini itu ada data Excel-nya dan juga perhitungan poligon yang kita ambil di lapangan. Selanjutnya yaitu hasil pengolahan data yang sudah kita dapatkan dari pengambilan data di lapangan. Jadi, pengambilan data pengukuran topografi pada permukaan tanah itu yang awalnya kita tentukan pada titiknya, yaitu dengan jarak titik poligon 1 ke titik poligon 2. Nah, dari hasil jarak dari setiap titik yaitu D1 dengan nilai 9,4985 meter, dan pada pengukuran beda tinggi detail didapatkan nilai pada D1 0,225. Nah, kemudian kita mengukur jarak datar poligon P1 BM dengan hasil terkoreksi yaitu 10,9483. Yang kemudian yaitu kita pengukuran beda tinggi poligon P1 BM dengan hasil min 0,0215. Nah, dari hasil ini terkoreksi ketinggian 0,0112 dengan perhitungan terkoreksi pada D1 157,97. Nah, di sini sudah didapatkan juga sudut dalamnya yaitu 181 derajat 827,5. Nah, kemudian yaitu ada perhitungan absis dan koordinat yang sudah kita lihat di sini yaitu ada titiknya yaitu Y dan X-nya juga. Pada perhitungan koordinat poligon P1 juga D1X dengan nilai 9,4983 dan juga ada hasil dari nilai Y dan X yang lainnya juga. Nah, yang kemudian yaitu poligon P2 dengan D3
X yang sudah ditentukan juga di sini sudah didapatkan hasilnya, dan Y yang sudah didapatkan, yaitu dengan pengolahan data. Yang kemudian yaitu adalah poligon 3, D5, dengan X 3,9965, yang kemudian dihitung juga nilai Y dan X-nya. Yang kemudian yaitu poligon P4, D7, X sama dengan 5,9985, yang dihitung juga nilai Y dan X-nya juga. Yang kemudian yaitu adalah menentukan perhitungan koordinat detail P1 dan D1, yaitu yang sudah didapatkan juga dengan hasil nilai X dan Y yang sudah kita dapatkan. Yang selanjutnya adalah Marisa. Selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, ketelitian dalam pengukuran. Pengukuran metode poligon dalam pengukuran topografi menghasilkan data yang terkontrol dengan baik. Hubungan antara titik dalam jaringan poligon diidentifikasikan dan dikoreksi terhadap kesalahan pengukuran, sehingga menghasilkan representasi topografi yang persisi. Yang kedua ada pola struktur topografi. Pengukuran menghasilkan informasi mengenai jarak, sudut, dan koordinat setiap titik yang kemudian diolah menjadi peta kontur. Data ini memberikan gambaran yang detail mengenai kondisi permukaan tanah, termasuk kemiringan dan pola derens di bumi perkemahan Babarsari. Yang ketiga ada hasil perhitungan jarak dan elevasi. Di sana ada jarak horizontal antara titik berhasil dihitung dengan akurat, seperti jarak D1 sebesar 9,4985 meter, jarak poligon D1 sampai BM terdeteksi menjadi 10,9483 meter. Perhitungan beda titik dan hasil yang terkoreksi seperti perbedaan elevasi D1 sekitar 0,225 meter dan poligon P1 sampai BM sebesar min 0,0215 meter. Koreksi ketinggian yang dihitung menghasilkan nilai sebesar 0,0112 meter, memastikan data yang lebih presisi. Next. Yang keempat ada sudut dalam poligon. Perhitungan sudut dalam menghasilkan nilai 181 derajat 87,5 yang digunakan untuk koreksi pengukuran jaringan poligon. Koordinat setiap titik poligon diperoleh dengan presisi. Poligon P1 D1 X sama dengan 94983 dan Y sama dengan 0,0589. D2 X sama dengan 10,693 dan Y sama dengan 0,264. Dan poligon 2 ada P2 D3 X sama dengan 8,0985 Y 0,0431 dan D4 X sama dengan 9,6983. Y sama dengan min 0,517. Digital kontur P1 sampai D1 X sama dengan 43554,8893 dan Y-nya sama dengan 9141072,112. P1 sampai D2 X sama dengan 4355535 3,39 1 dan Y sama dengan 9141072,0,53. Selanjutnya di sini kami menggunakan referensi sumber penelitian dari Firmansyah E. 2016, pemanfaatan Global Position System atau GPS untuk menghitung luas tanah dengan metode titik koordinat, Jurnal Geomekanika dan Geodesi, volume 2, nomor 1, nomor 45 sampai 52. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf bila ada salah maupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.